Halo, bertemu lagi dengan kami di Nikos Sosu Repo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja dengan pakar hukum kita, Bung Niko. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Bro Rian Ferdi di Kaskus. Malam Gan, Ani mau tanya nih, misalnya ada tanah warisan ortu 200 meter gitu, terus pas ortunya udah meninggal, anaknya ada 4, 3 masih ada 1 udah meninggal. Nah, anak yang paling bungsu minta tanah itu buat dia. Nah, 2 kakaknya maunya dijual biar hasilnya bisa dibagi rata. Kalau kondisinya kayak gitu, apa mungkin tanah itu dijual sedangkan yang bungsu nggak setuju maunya untuk dia? Terima kasih. Dan terus ada pertanyaan di bawahnya lagi, kira-kira bisa nggak ya Gan? Apa mesti nunggu dia mau untuk jual, atau 3/4 bisa dijual 1/4 punya adik bungsu itu nggak? Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rian Ferdi ini mengenai warisan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Pada prinsipnya, semua anak adalah ahli waris jika pernikahan orang tuanya sah di hadapan hukum. Pembuktian sahnya apa? Dengan cara si orang tuanya menikah catatan sipil. Dengan demikian, maka akta lahir dari si anak-anaknya meninggal, anak-anak yang orang tuanya meninggal tadi akan tercatat nama dari ayah dan ibunya, sehingga dia adalah ahli waris baik dari ayah dan ibunya. Untuk siapa aja sih yang berhak menjadi ahli waris dari yang meninggal? Jika yang meninggal ini adalah ayahnya, maka ahli warisnya adalah ibunya atau istrinya, ibunya anak-anak, kemudian anaknya ini, 4 orang anaknya ini. Seperti itu. Kemudian dengan contoh kasus ini, pas orang tuanya sudah meninggal, anaknya ada 4, 3 masih ada, 1 sudah meninggal. Oke, yang sudah meninggal tidak serta-merta hak warisnya hilang, tapi dapat digantikan oleh keturunan sahnya. Jika si yang meninggal ini punya anak lagi atau masih punya istri dan anak-anak dari yang meninggal berhak atas bagian harta warisan ini. Kemudian jika ternyata yang lain mau menjual sedangkan yang satu tidak mau dijual, solusinya adalah way out-nya. Jika memang kedua belah pihak ngotot dan mau menjual seluruhnya, tidak bisa karena hak masing-masing dilindungi oleh undang-undang. Way out-nya, solusinya adalah tanah tersebut dipecah, betul seperti perkiraan dari si Agan Rian Ferdi ini, tanah tersebut dipecah menjadi besarannya adalah sama rata. Jika anaknya di sini ada berarti 3 masih ada. Jika anaknya 3 dibagi menjadi 3 bagian dulu. Yang mau dijual yang mana? Jika yang mau dijual adalah bagian satu bagiannya, satu bagian tersebut tanahnya dipecahkan terlebih dahulu dengan pemecahan sertifikat. Jadi itu dipecah. Langkahnya adalah datang ke notaris, bilang ke notaris, saya ingin pecah sertifikat menjadi luasnya segini, menjadi atas nama CX yang tanahnya tidak mau dijual. Nah, mekanismenya bisa melalui jual beli karena ini antara saudara kandung, melalui hibah yang sebagian, atau melalui pembagian atau pemecahan hak waris. Tentunya semua mekanisme transaksi ini mempunyai konsekuensi adanya pajak yang ditimbulkan atas transaksi tersebut, baik melalui hibah, jual beli, atau pemecahan hak waris. Seperti itu. Jadi dapat saja yang sisanya dijual, kemudian hasilnya dibagi rata kepada yang ingin menjual, dan yang tidak ingin menjual tanahnya tetap dimiliki oleh dia. Cuma nanti akan pasti bertetangga dengan si pemilik baru, si pembeli yang membeli tanah dari bagian yang dijual. Seperti itu. Semoga cukup mencerahkan dan bisa membantu Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di Nikos Sosu Repo di YouTube tentunya, dan juga untuk like fanpage kami di Nikos Sosu Indonesia. Dan jika Anda ada pertanyaan lainnya, dengan senang hati akan kami jawab. Terima kasih.